Shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Hagai. Kitab Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang pertama bagian B. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu, minggu sore. Bahwa umat Tuhan bekerja, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya. Bahkan mereka membawa sedikit sampai rumah semuanya lenyap. Kenapa? Karena mereka mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka membangun rumah-rumah mereka terlebih dahulu, padahal rumah Allah itu perlu dibangun juga, dan mereka tidak memperhatikan dan tidak membangun rumah Allah terlebih dahulu. Sebab itu hidup mereka terkutuk, mereka bekerja keras tetapi hasil yang didapatkannya tidak sesuai. Ya, hasilnya tidak sesuai. Nah, di sini cerita ini terus dilanjutkan. Dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Artinya bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang penuh dengan kemuliaan, yang berlapis dengan emas, sekarang dibandingkan dengan keadaan setelah diruntuhkan. Dan ini belum dibangun, setelah diruntuhkan, puing-puing. Dan Tuhan berkata, adakah orang yang pernah melihat kemegahan dari bait Allah ini? Karena bangsa Israel itu dibuang selama 70 tahun dalam pemerintahan Babel. Setelah itu dikembalikan lagi. Ada yang berumur panjang dan juga ada karena itu tidak langsung, jadi tidak langsung dari awal sampai mereka kembali lagi 70 tahun. Jadi kira-kira dibawa sebagian, kemudian berapa puluh tahun lagi dibawa lagi sebagian. Jadi ada yang masih berumur panjang dan bisa kembali ke tanah perjanjian ini. Nah, dalam keadaan seperti itu Tuhan bertanya, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Tentunya masih ada sedikit, ya. Karena nanti ketika bait Allah ini dibangun, dikatakan di dalam kitab yang lain bahwa terdengar suara tangisan dan suara tertawa, teriak, tertawa, campur tangisan. Artinya apa? Mereka bersyukur bait Allah bisa didirikan, tetapi mereka menangis, kemegahannya kok tidak seperti dulu. Ya. Bait Allah bisa dibangun kembali, tetapi kemegahannya tidak seperti dulu. Sehingga
Di sana rakyat bersyukur tetapi juga menjerit. Kenapa kok tidak seperti dulu? Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nah, dalam keadaan seperti ini yang membuat Tuhan marah, sudah tahu bait Allah seperti ini keadaannya, tidak ada artinya, itu pun tidak diperhatikan oleh umat Tuhan. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, mereka lebih mementingkan untuk membangun rumah tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan keadaan seperti ini, menurut logika orang kebanyakan, jemaat kebanyakan zaman sekarang, kita akan mengatakan wajar. Rumah sendiri belum ada kok mau bangun rumah Tuhan. Nah, yang lebih pahit lagi kan enak bikin kaya, ya kan? Bikin kaya pendetanya yang dapat nama nanti pendetanya. Nah, ini kalau melangkah ke yang pahit hati, ya. Tetapi secara umum orang akan berpikir, iya kita harus membangun rumah kita terlebih dahulu, baru nanti rumah Tuhan. Tetapi dari pihak Tuhan sebaliknya juga. Tuhan berpikir, loh seharusnya rumahku terlebih dahulu, baru rumahmu. Ya kan? Dan seharusnya tidak perlu ditegur. Daud orang yang dekat dengan Tuhan, itu bisa mengerti hati Tuhan. Kalau sudah mengerti hati Tuhan, itu tidak perlu ditegur lagi. Sehingga Daud berkata, masa pantas aku tidur di istana yang megah ini, sedangkan rumah Tuhan hanya berupa kemah. Kemah Daud yang terkenal dengan kemah Daud. Sehingga sejak pemikiran itu masuk dalam pikiran Daud, Daud berperang dan hasilnya dia kumpulkan, tidak dipakai sendiri. Daud berperang, hasilnya dikumpulkan, ditabung untuk membangun bait Allah. Sehingga ketika Salomo sudah siap, semua yang Daud kumpulkan itu diserahkan kepada Salomo untuk pembangunan bait Allah. Dan itulah hasilnya kemudian kita melihat bait Allah yang termegah. Di mana dinding-dindingnya dilapisi dengan emas. Ya. Nah, jadi yang kita mau pelajari saat ini, ayo mengerti maksud Tuhan atau hati Tuhan. Keinginan Tuhan itu seperti apa, kita harus utamakan keinginan Tuhan terlebih dahulu dibandingkan keinginan kita. Pak Yusa, jadi orang jangan terlalu suci lah Pak Yusa. Bukan, ini bukan bicara terlalu suci atau enggak, tetapi ini berbicara mengerti hati Tuhan, diselaraskan dengan keinginan Tuhan, supaya kita masuk ke dalam jalur berkat Tuhan. Ingat, Tuhan tidak ingin membuat kita menderita. Buktinya ada dua pilihan. Kenapa? Kok kamu kurang terus? Karena kamu lebih mementingkan kepentinganmu sendiri daripada kepentinganku. Seandainya kamu mengutamakan membangun bait Allah, aku akan memberkati engkau. Kan berarti ada dua jalur. Tidak usah minta berkat, asal kita ada di jalur yang benar, berkat itu akan ketemu sendiri dengan kita. Seringkali kita minta diberkati, Tuhan masih kurang, berkati Tuhan, berkati. Jalurmu salah. Bukan waktunya meminta berkat, tapi waktunya bertobat. Waktunya mengerti hati Tuhan dan pindah ke dalam jalur Tuhan. Engkau akan bertemu dengan berkat sendiri. Dan di hari-hari terakhir ini betapa pentingnya kita ada di dalam jalur yang tepat. Saya tekankan betapa pentingnya kita ada di dalam jalur yang tepat. Kenapa? Sehebat apapun, sebanyak apapun harta kita, ingat ini akhir zaman. Hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi
dan kita akan bisa hilang dalam sekejap. Ini akhir zaman, ya kan? Bayangkan di California, siapa menyangka satu kota besar sehari sebelumnya penuh dengan tawa, keesokan harinya lenyap semuanya. Ya. Bukan tabungan ditipu orang, bukan, tapi semuanya lenyap. Ya kan? Semuanya lenyap. Dan sebenarnya itu bukan hal yang mengejutkan. Siapa menyangka Sodom dan Gomora juga akan lenyap dalam waktu satu hari? Siapa menyangka? Ya. Keadaan rumah Tuhan dikatakan di sini. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Bukankah keadaannya di matamu? Berarti melihat. Sudah tahu rumah Tuhan bobrok seperti itu, puing-puing, tidak ada yang tergerak untuk membangun kembali. Nah. Bukan tidak mampu, tetapi karena tidak mau dan mempunyai keinginan yang lain, yaitu membangun rumah sendiri. Itu yang sangat-sangat membuat Tuhan marah. Sudah tahu di hadapanmu ada yang salah. Kenapa kok tidak dibetulin? Nah gitu loh sederhananya. Atau bagi kita, Tuhan berkata, sudah tahu salah, kenapa kok tidak bertobat? Terus ada jalan. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yeremia, Anda akan selalu bertemu berbaliklah, berbaliklah. Tidak mungkin kita bisa ketika kita sudah salah, kemudian Anda lihat ke belakang, sudah kadung terlalu jauh, terus sajalah. Mungkin Anda akan memakai prinsip, kan bumi bulat, kalau terus nanti ketemu lagi. Oh tidak bisa. Ketika Anda melenceng sedikit, Anda teruskan jalan, melencengnya akan terus semakin lebar. Tidak mungkin akan kembali ke tempat semula. Anda harus berbalik kembali. Ya. Anda harus berbalik. Saya tekankan kembali, ini waktu-waktu yang jahat. Kita harus berhati-hati, kita harus ada di jalur Tuhan, kita harus bersama dengan Tuhan. Ya. Tetapi sekarang, ini firman Tuhan. Ketika melihat keadaan bait Allah yang seperti tidak ada artinya itu, sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau lihat keadaan umat Tuhan ini, mereka dikembalikan ke tanah perjanjian dalam keadaan kekurangan. Baiklah kita berpikir, mereka mau membangun. Tapi pertanyaannya, mungkin mereka katakan, tapi tidak punya modal untuk membangun. Seringkali orang itu selalu yang dipikirkan, saya ini mau kerja tapi tidak punya modal. Kerja pertama itu bukan punya modal, kerja itu ikut orang. Yang penting itu mau kerja, bukan cari modal terlebih dahulu. Kalau dari awal engkau cari modal terlebih dahulu, dari awal engkau sudah berhutang, engkau akan terus berhutang, engkau akan hidup dalam hutang. Tetapi ketika engkau menguatkan hati, yang terlebih penting adalah menguatkan hati. Tuhan tidak bicara modal, kuatkan hati. Ketika Yosua akan menggantikan Musa sebagai pemimpin, bukan soal hikmat, bukan soal pengalaman, bukan soal kuasa. Tetapi Tuhan peringatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu untuk menjadi pemimpin. Di sini untuk membangun bait Allah, bukan modal yang diutamakan, bukan. Tetapi hati, kembali hati.
Kalau tahu cara kerja Tuhan, bahwa Tuhan menilai hati. Tuhan menilai hati. Seperti tadi kita sudah bahas. Kalau sampai Daud hanya memperhatikan besarnya Goliat, dia tidak akan berperang. Dia menguatkan hati. Bagaimana kita bisa tahu dia menguatkan hati? Dari perkataannya, engkau mendatangi aku dengan tombak, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga aku penggal kepalamu. Loh, itu dengan mengucapkan kata hari ini juga engkau aku penggal kepalamu. Itu namanya menguatkan hati. Ya. Menguatkan hati. Ya. Dan Daud berlari. Kalau sampai Daud jalannya pelan-pelan, dia akan mundur lagi. Makanya Daud berlari. Itu namanya menguatkan hati. Nah, di sini kita lihat. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Ketika kita mau membangun gereja ini, bukankah semuanya pada tahu bahwa keuangan gereja hanya 140-an kan? Tetapi kita ingat di retreat beberapa orang berkata, percaya, mampu? Oh percaya, oh ya sudah ayo mulai. Nah ini namanya menguatkan hati. Jangan lihat modal dulu. Kalau modal 140 yang diinginkan 750 juta minimal. Ternyata kita mainnya miliar nantinya. Kalau kita sudah lihat modal, ya tunggu dululah. Tunggu harga-harga naik lebih cepat daripada tabungan. Hati yang penting. Ketika ada klik hatimu itu sudah tepat jalan. Di sini yang dibutuhkan adalah kekuatan hati. Baru di sini ketika dikatakan kuatkan hatimu. Serubabel, kuatkan hatimu. Yosua bin Yosadak, bangsa Israel, kuatkan hatimu. Baru Tuhan katakan, sudah? Hatinya sudah dikuatkan semua? Bekerjalah. Bekerjalah. Jangan doa terus, hatinya sudah kuat. Jangan doa terus ketika waktunya bekerja. Orang yang berdoa ketika waktu bekerja namanya pemalas. Ya. Ada waktunya berdoa, ada waktunya bekerja. Bekerjalah. Bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Yakinlah bahwa ketika Tuhan berkata aku menyertai, Dia menyertai kita yang bekerja. Bukan menyertai kita duduk-duduk nonton TV, lihat TV sambil makan kacang. Ya. Nanti taunya disertai Tuhan ketika sudah asam urat minta doa kesembuhan dari Tuhan. Ya. Sembuh, ya sembuh puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Nonton TV lagi, lihat sambil nonton TV kacang hantam lagi. Ya. Bukan seperti itu. Tuhan menyertai. Beritakan Injil ke segala makhluk. Ketahuilah aku menyertaimu hingga akhir zaman. Bekerjalah sebab aku menyertaimu. Tumpangkan tangan pada orang sakit, aku yang akan menyembuhkan orang sakit itu. Selalu ada pekerjaan di mana Tuhan akan menyatakan bahwa Dia menyertai kita. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Apa gunanya Tuhan menyertai kita kalau kita tidak bekerja? Tidak ada hasil kan? Tapi kalau kita bekerja, saingan kita lebih kuat dari kita, tetapi kita lebih berhasil, maka kita akan tahu karena Tuhan menyertai kita. Ketika kita menumpangkan tangan pada seseorang yang sakit, dan orang sakit itu disembuhkan, kita tahu Tuhan menyertai kita.
Harus ada tindakan, baru kita akan menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita. Bukti bahwa Tuhan juga menyertai kita adalah kita bekerja. Kita tidak diam. Karena Yesus berkata, Bapakku bekerja hingga saat ini. Oleh sebab itu, anak pun bekerja hingga saat ini. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Bekerjalah sebab Tuhan menyertai. Ayat 6 berkata, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Bekerjalah sebab Tuhan menyertai kita, dan bekerja jangan dengan ketakutan. Jangan takut gagal, jangan takut berhenti di tengah jalan. Ketika kita bergerak bersama Tuhan, Tuhan turut bekerja, Tuhan menyediakan. Tidak mungkin apa yang Tuhan sudah mulai itu akan berhenti di tengah jalan. Ya. Kecuali itu ambisi pribadi kita. Tetapi kalau itu rencana Tuhan, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan terus bekerja sampai akhir. Itulah perbedaannya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Wow, seharusnya ini juga sama dengan keadaan kita juga sekarang. Sedikit lagi, darat, laut, langit akan goncang. Secara harafiahnya itu pun akan terjadi di zaman kita ini. Bahwa langit akan goncang, artinya langit akan goncang apa? Bintang-bintang akan berjatuhan. Cuaca tidak menentu. Anda akan melihat bencana demi bencana di langit. Ada hal yang tidak masuk akal kan beberapa hari yang lalu. Pesawat berpenumpang di Amerika mau mendarat, mau landing, tabrakan sama helikopter. Itu kan tidak masuk akal. Memangnya jalan itu hanya seperti jalan ke desa. Satu lintasan. Ini udara. Bisa tabrakan seperti itu. Artinya kan segala sesuatu yang tidak kita duga itu bisa terjadi. Dan yang mati banyak. Ya kan? Yang mati banyak. Mending kalau di angkasa kemudian cuaca tidak menentu, badai kemudian jatuh, ya sudah memang waktunya mungkin. Tapi kalau ini sudah mau landing, helikopter lagi naik juga, jedar. Kan lucu. Ya. Kan matinya tidak gagah sama sekali itu kan. Ya. Dan janji Tuhan adalah sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saya percaya firman ini juga secara harafiah. Ini juga yang akan pasti terjadi dalam kehidupan kita tidak lama kemudian. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat di dalam kitab Injil, bahwa ketika ini terjadi, orang-orang banyak yang mati karena ketakutan. Bukan mati ketindihan bintang jatuh. Bukan mati karena laut bergelora dan menenggelamkan kita. Mendengar bintang jatuh, laut bergelora, bencana demi bencana. Banyak yang ketakutan. Kalau hanya mendengar saja bisa sampai mati ketakutan. Berarti kan ini bencana-bencana yang dahsyat dan ini terjadi seperti beruntun seperti itu. Sehingga belum hilang kagetnya, kaget lagi. Belum hilang kagetnya, kaget lagi. Jantungan juga loh lama-lama. Nah, saya mau tekankan begini. Sudah tahu keadaan seperti ini.
banyak orang Kristen masih tidak mau fokus pada Tuhan. Tidak mau mengutamakan Tuhan. Ini kalau bukan satu, karena roh jahat bekerja dengan leluasa seperti kita bahas, bekerja dengan luar biasa. Yang kedua, pasti karena hati kita itu demikian keras. Ya. Iyalah Pak, kalau tidak keras kan tidak cocok disebut Israel. Israel rohani. Makanya harus niru kerasnya kan. 40 tahun hanya jalan-jalan di padang gurun. Ya ke Jatimpak kemana, ini di padang gurun 40 tahun. Ya. Ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Wow. Berhenti sampai di sini saja kan luar biasa. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Bukan hanya 1-2 bangsa. Bukan hanya 1-2 suku. Tapi segala bangsa akan mengalami goncangan. Dan pasti mengalami. Kenapa? Karena yang membuat goncangan Tuhan. Nah, yang harus kita perhatikan ini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, berarti di tengah-tengah goncangan nanti akan banyak orang-orang bertobat, dan orang-orang yang bertobat, bangsa-bangsa yang bertobat ini, namanya kasih mula-mula, itu pasti memberinya, itu tidak mikir sudah, kalau kasih mula-mula. Loh Pak Yusa, maksudnya? Oh iya, maksud saya kalau Anda sudah kehilangan kasih mula-mula, Anda selalu mikir untuk ngasih. Ya, itu tandanya Anda sudah kehilangan kasih mula-mula. Tetapi saya tidak mau menekankan di sini, saya mau ambil dari terjemahan lain. Coba ini, perhatikan terjemahan lain. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Firman Allah yang hidup berkata, dan dia, D-nya huruf besar, yang berharga, Y-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Dia yang berharga bagi segala bangsa akan datang ke rumah itu. Perhatikan bahwa setelah Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa, dia akan datang ke rumahnya, ke baitnya. Ini berbicara tentang kebangunan rohani pasti. Ketika bangsa-bangsa goncang, Tuhan datang, dia yang berharga bagi bangsa-bangsa. Pada akhirnya, dalam goncangan-goncangan itu, bangsa-bangsa yang awalnya tidak menghargai Tuhan baru sadar bahwa Tuhan itu sangat berharga. Jemaat Tuhan yang mulai dahulu juga tidak sadar bahwa Tuhan sangat berharga, melebihi apapun juga, baru akan sadar bahwa dia yang berharga. Dia yang berharga. Wow. Ketika California kebakaran seperti itu, kota-kota lain itu terjadi pertobatan di Amerika. Kita tidak perlulah seluruh Pamekasan kebakaran dulu ya, baru bertobat ya. Sudah cukup contohnya sudah cukup. Ya, satu aja kan gitu. Nah, terjemahan lain juga mengatakan begini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, maka mereka akan datang dengan kerinduan. Wow. Terjemahan lain berkata seperti itu. Mereka akan datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Bukankah itu sangat luar biasa? Anda bisa bayangkan gereja di mana bangsa-bangsa atau umat Tuhan datang dengan kerinduan. Itu hadirat Tuhannya yang akan dimanifestasikan seperti apa? Anda bisa bayangkan dia yang berharga bagi segala bangsa, di mana segala bangsa sudah tahu dia yang paling berharga, dan dia ini datang masuk ke bait Allah, di mana ada hal yang tetap santai,
ketika Tuhan masuk ke suatu tempat, pasti kehebohan terjadi. Ada gereja-gereja yang bangga dengan ketenangannya. Saya mau katakan, kalau memang Tuhan masuk ke dalam gedung gereja itu, tidak mungkin bisa tenang. Di mana Anda membaca dari 4 kitab Injil, Yesus datang dan tidak ada kehebohan. Tidak usah Yesus, Paulus datang heboh. Sehingga julukan dari Paulus adalah si pembuat huru hara. Ya kan? Apalagi Yesus. Anda bisa bayangkan ketika Allah saja datang ke gunung yang sepi, Gunung Sinai. Itu Gunung Sinai heboh kok. Ya kan? Gunung Sinai yang sepi jadi heboh. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus datang ke tempat ini. Tidak mungkin tenang-tenang. Itu pasti heboh. Jadi bahkan gereja-gereja yang berkata Tuhan hadir, selalu hadir. Hadir secara omnipresent, iya. Tetapi hadir dengan kehadiran yang dinyatakan, oh tidak, belum tentu. Ya. Yang kita mau kejar adalah kehadiran yang dinyatakan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, maka mereka akan datang dengan kerinduan, dengan rasa haus. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, dan Dia yang berharga bagi segala bangsa akan datang ke rumah ini. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Bahwa ketika Tuhan hadir, kemegahan Tuhan sendiri yang akan memenuhi rumah itu. Mungkin secara jasmani, rumah yang akan dibangun ini kalah dengan Bait Salomo. Tetapi yang menjadi kelebihannya adalah Tuhan sendiri yang hadir. Bahkan lebih mulia kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini. Bahwa setiap kita adalah bait Allah. Dan ketika Allah memang hadir dalam hidup kita, maka kemegahan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Kok sakit-sakitan? Tuhan hadir dalam hidup kita. Kok kekurangan terus? Tuhan hadir dalam hidup kita. Kok gagal terus? Kan meragukan. Karena ketika Tuhan hadir dikatakan, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan memenuhi. Mau gedung dipenuhi dengan kemegahan Tuhan. Mau tubuh kita yang adalah bait Allah dipenuhi dengan kemegahan Tuhan. Anda bisa bayangkan dipenuhi dengan kemegahan Tuhan itu bagaimana. Sehingga pasti kita tahu, oh ini tidak dipenuhi sama kemegahan Tuhan. Itu jelas kok. Itu jelas. Rumah ini dengan kemegahan. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan memenuhi hidupmu dengan kemegahanku. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memenuhi rumah tanggamu dengan kemegahanku. Anda bisa bayangkan firman yang begitu kuat ini. Pasti akan mengubahkan kita. Pasti akan mengubahkan kita. Kemudian Tuhan berkata, ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
bahwa kita lompat dulu ayat 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Secara jasmani ini belum pernah terjadi. Kalau mengacu kepada gedung. Ya. Tidak tahu nanti ketika bangsa Israel sebentar lagi akan membangun bait Allah ini. Kita tidak tahu nantinya apakah lebih megah atau tidak. Tetapi yang pasti adalah adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Itu berbicara tentang tubuh Yesus yang dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Itulah yang dimaksud rumah Allah kemegahannya melebihi kemegahan bait Salomo. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Bahwa Allah bertabernakel di dalam tubuh jasmani manusia. Itulah Yesus. Dan itu melebihi kemegahan bait Salomo. Kemanapun rumah Allah ini, yaitu Yesus berjalan, kemegahan Tuhan dinyatakan. Ya, kemegahan Tuhan dinyatakan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bukankah ayat ini menenangkan kita? Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Makanya emas tidak pernah turun. Milik Tuhan sih. Iya kan? Tuhan tahu yang berharga dan kalau sudah dipegang Tuhan naik terus itu harganya. Ya. Coba Tuhan tidak mengklaim emas dan perak adalah miliknya. Oh bisa naik turun itu emas. Ya. Tapi karena ini adalah milik Tuhan pasti akan naik. Perhatikan kebenarannya bahwa ketika bahkan apa yang kau pegang, engkau deklarasikan. Ini adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Maka itu akan terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Tetapi ketika engkau mengklaim itu adalah milikku dan kau pegang erat, nilainya akan terus menurun, dan terus menurun. Biarlah ini diperhatikan oleh kita semua. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, saya tidak usah bacakan untuk mempersingkat waktu, tetapi itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan harus dilayani, dilakukan oleh orang-orang kudus. Ketika ada percampuran antara kudus dan tidak kudus, maka itu menjadi tidak kudus. Ya. Bahwa ini sungguh-sungguh murni. Hanya orang-orang kudus umat Tuhan yang boleh melakukan pekerjaan membangun bait Allah. Ya. Saya kenal satu gereja di Solo. Gerejanya tidak terlalu besar walaupun kaya. Dan pemain musiknya luar biasa. Bahkan Anda bisa bayangkan gereja dengan jemaat hanya sekitar 50-an. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu. Hanya dengan jemaat 50-an. Itu peralatan musiknya mainnya 2-3 miliar. 15 tahun yang lalu. Mereka punya tim juga, beberapa pendeta, pelayanan kemana-mana. Ada satu pemain saksofonnya. Dan itu adalah pemain yang sangat terkenal. Tetapi bukan orang Kristen. Tapi orang ini gaya hidupnya seperti Kristen. Disuruh masuk Kristen tidak mau.
Istrinya itu akan membangunkan subuh, dibangunkan, tidak mau ke gereja, pelayanan. Ya. Dengan hati yang benar, dengan hati yang baik menurut kita. Apa salahnya orang mau melayani? Tetapi ternyata sehebat apapun, setulus apapun, ketika dia tidak lahir baru, tidak membawa dampak ternyata bagi perkembangan gereja tersebut. Anda boleh baca 11 sampai ayat 15 ini. Bahwa Tuhan tidak menginginkan percampuran. Banyak gereja sekarang dilayani oleh orang-orang tidak jelas. Bagaimana kehidupan mereka di luar dan bagaimana kehidupan mereka di dalam gereja. Beda, kontras sekali. Bisa heboh, bisa tambah banyak. Oh bisa. Sekarang musimnya kan mempengaruhi dan rebutan jemaat kan. Bisa. Tetapi pertanyaannya adalah ini. Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan sedang membangun gereja tersebut? Yang saya mau tekankan ketika Tuhan hadir adalah ada kesembuhan, ada kelepasan, ada orang-orang yang diperbarui, ada orang-orang yang disegarkan. Bukan hanya sekedar ibadah bertambah dari 3 menjadi 4, dari 4 menjadi 5. Bukan itu. Tetapi dalam ibadah kita semua mengalami jamahan Tuhan. Itu baru menandakan Tuhan hadir. Dan kita tahu kok kalau Tuhan hadir. Bahkan ketika saya berdoa, mendoakan orang-orang ketika pelayanan, saya bisa tahu ketika Tuhan hadir, sering kali saya menumpangkan tangan, tidak mengusir setan, orang sudah manifest. Tidak ada setan yang diusir, tapi mereka manifest. Loh, itu kalau bukan Tuhan bagaimana? Penyertaan Tuhan itu sangat nyata. Sangat nyata. Pasti ada tanda-tanda yang akan membuat kita tahu bahwa iya memang Tuhan hadir. Ya. Bukan hanya sekedar ibadah. Bukan. Ibadah penting tetapi ketika Tuhan menyatakan kemegahannya, menyatakan kehadirannya, kita akan tahu kok. Kita akan tahu. Nah, betapa pentingnya kita sungguh-sungguh seleksi di dalam melayani Tuhan. Ya. Bukan karena punya keahlian, tidak apa-apalah walaupun bukan Kristen. Tidak bisa seperti itu. Anda tidak akan bisa mengalir. Bagaimana orang yang tidak kenal Tuhan bisa menyambut Tuhan? Ya. Bagaimana orang yang tidak pernah diperbarui pola pikirnya untuk berjalan bersama Tuhan, bisa berjalan bersama Tuhan? Sebaik apapun. Orang yang tidak kenal terus dipadukan, pasti ada kejanggalan rasanya. Bareng. Ya, oleh karena itu kita harus perhatikan ini sungguh-sungguh. Ayat yang ke-16, maka sekarang perhatikanlah. Mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimanakah keadaanmu? Ini sekarang bandingkan kata Tuhan. Sebelum engkau meletakkan batu demi batu di bait Allah. Dasar bait Allah. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Bukankah ini kita tahu, inilah ciri-ciri orang yang hidup dalam kutuk. Ya. Aku telah memukul kamu dengan hama
dan penyakit gandum. Tadi pendapatan tidak mencukupi, tidak sesuai dengan harapan. Sekarang ayat 8. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Pekerjaan kita pun gagal. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, ini maksudnya hujan es, ya, hujan es. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Nah lihat, perhatikan, kamu itu sudah gagal semua, sudah hancur. Kenapa kau tidak mau bertobat? Kenapa kau masih sibuk cari jalan keluar sendiri? Yang dibutuhkan bukan jalan keluar sendiri, pertolongan orang lain, bukan. Yang dibutuhkan adalah bertobat. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu atau hujan es. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Seharusnya kan berbalik. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Nah, sekarang ini setelah meletakkan dasar bait Allah. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Nah, ya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bagi Tuhan, perhatikanlah. Ketika kita bertobat, mulai mengutamakan Tuhan dibandingkan kepentingan diri kita sendiri, perhatikanlah kata Tuhan. Mulai dari engkau bertobat, mulai dari engkau mengutamakan Tuhan dibandingkan kepentinganmu sendiri, perhatikanlah kata Tuhan. Nah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Tidak, benih itu ditabur sudah. Ya, tidak disimpan lagi karena cuacanya baik. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Perhatikanlah, apakah belum berbuah? Berbuah. Mulai dari hari ini. Kapan? Ketika dasar bait Allah diletakkan. Mulai dari hari ini. Kapan? Ketika kita bertobat. Mengutamakan Tuhan dibandingkan kepentingan diri sendiri. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Wow. Ini kebenaran Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa, kau tidak perlu cari itu, aku yang akan bawa itu dan ditambahkan kepadamu. Ya, sudah jelas. Sudah jelas. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Wow. Bukan gitu, luar biasa. Modalnya apa? Bertobat dan mengutamakan Tuhan. Selesai. Ya. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Selanjutnya firman Tuhan, ayat 21 sampai 24, hanya satu kebenaran yang saya mau bagikan di sini. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya.
kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Bahwa di akhir zaman pun, ingat Tuhan akan menunggang balikkan semuanya. Dan yang lebih harus kita perhatikan, di sini dikatakan, masing-masing mereka dan kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Artinya di akhir zaman, jangan terlalu percaya kepada orang-orang di sekitar. Teman yang kau pandang akrab bisa dipercaya, mereka akan mengkhianatimu. Mereka akan menipumu. Mungkin tidak dari awal mereka ingin menipumu. Mungkin tidak dari awal mereka pinjam uang dan tidak mau membayar kepadamu. Tetapi keadaan membuat mereka terpaksa menipu engkau. Karena mereka memang tidak ada yang bisa dikembalikan kepada. Oleh karena itu, milikilah hikmat Allah di akhir zaman. Di satu sisi Tuhan akan menggoncangkan segalanya, menunggang balikkan semuanya. Di sisi yang lain yang harus kita perhatikan, akan terjadi pengkhianatan demi pengkhianatan, penipuan demi penipuan. Belajar untuk dekat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan mata jasmani. Engkau akan ditipu. Engkau akan ditipu. Jangan sampai engkau mempunyai usaha kelihatannya, banyak. Uangnya mana? Alah pokoknya ada, hanya belum dibayar. Kapan dibayarnya? Walaupun usahamu laku, barangmu udah ada, tapi uang tidak ada di tanganmu. Hanya masalah waktu, akan kelihatan bahwa engkau sudah ditipu. Utamakan Tuhan. Kenapa? Karena hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan mereka. Ingat, ada dalam kuasa Tuhan. Kalau orang yang sudah berniat menipumu, itu hatinya tidak di tangan Tuhanmu, mereka tidak akan mengembalikan. Walaupun engkau ngemis-ngemis ke rumahnya, ayolah sudah dibaiki, masa sekarang tidak mau bayar, saya juga perlu untuk setoran. Akhirnya Anda yang jadi pengemis. Ya. Ayat 24, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ketika bangsa-bangsa digoncangkan sama Tuhan. Ketika orang-orang saling mengkhianati satu dengan yang lain. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Syaltiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya apa? Bahwa ketika semua digoncangkan, dibongkar balikkan, ketika semua saling mengkhianati, Tuhan akan mengangkat orang yang bisa dipercaya. Orang yang sudah setia kepadanya. Menjadi cincin meterai dikatakan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Berbicara tentang kepercayaan, berbicara tentang kuasa yang diberikan. Berbicara tentang, ya itulah pemiliknya. Ya. Pemilik dan cincin itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga dengan demikian kita harus belajar, jadilah orang yang setia. Melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan sekarang engkau, Serubabel, engkau aku jadikan cincin meteraiku sendiri. Dipercaya Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Biarlah itu juga menjadi pengalaman kita semua di tempat ini. Jadilah orang yang mengutamakan Tuhan. Jadilah orang yang setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan semuanya. Tuhan akan menjadikan kita kepercayaannya. Tuhan memberkati.